Kesempatan seluas-luasnya untuk rekan-rekan penyandang difabel supaya punya kesempatan juga berkarya, memberikan kontribusi di industri perbankan. Sebenarnya Flowability pengen berusaha menyeimbangkan ekosistemnya. Jadi kita pengen menyeimbangkan ekosistem menuju Indonesia yang lebih inklusif lewat employment services. Disabilitas pun nggak menutup kemungkinan mereka punya kemampuan yang lebih dibandingkan orang-orang pada umumnya. Nama saya Gita, salah satu co-founder dari Turnmap. Turnmap itu aplikasi untuk membantu tunanetra bepergian di kota lebih aman. Yang pasti setiap orang punya kesempatan yang sama, kadang yang mereka miliki belum tentu kita miliki, jadi berikanlah kesempatan buat semuanya. Mencoba, jangan pernah takut untuk mempekerjakan teman-teman disabilitas. Mereka tetap punya kelebihan yang bisa memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Halo semuanya, selamat sore. Apa kabar hari ini, di sore hari ini, hari Sabtu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semuanya sudah makan ya. Atau mungkin ada yang lagi makan cemilan-cemilan nih, sama ditemani kopi atau mungkin teh. Silahkan, nggak apa-apa, ini acaranya santai. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. So far masih ada 11 partisipan, tapi nanti semoga ada banyak teman-teman yang akan join kita. Seperti biasa, dalam 1 jam ke depan ini kita akan bahas segala hal mengenai HR atau Human Resource. Dan sudah ada orang yang sudah kita tunggu-tunggu ya untuk sore hari ini. Jadi untuk narasumbernya ada Mbak Suryani Valentin Simanjorang, HR Business Partner dari OLX Autos Indonesia. Kemudian kita akan nanti ditemani juga oleh host kita, Niputu Lina Sudiawati, sebagai Chief Impact Employment di Valim. Sore hari ini kita akan bahas mengenai percaya diri melamar kerja,
Ini diselenggarakan atas kerjasama dari Divaling dan juga OLX Autos. Nah, sebelum saya melempar nih ya ke host kita pada hari ini, Mbak Lina, mungkin ada baiknya saya jelaskan sedikit aja mengenai Divaling dan juga mengenai Ngobras ya. Jadi Divaling itu social enterprise yang menghubungkan penyandang disabilitas ke perusahaan dan membantu keduanya agar dapat bekerja sama dengan baik. Jadi Divaling itu memberikan informasi pekerjaan kepada teman-teman penyandang disabilitas melalui platform divaling.com, kemudian membantu perusahaan dengan end-to-end service, memberikan akses pekerjaan, kemudian kita juga membantu mengadakan workshop, training, seminar untuk meningkatkan kapasitas teman-teman disabilitas seperti yang sekarang ini kita lakukan gitu. Nah, mungkin teman-teman penasaran gitu ya, Ngobras itu apa sih? Kenapa sih kita adakan setiap bulan sekali ya? Jadi Ngobras HR itu atau HR itu merupakan sharing session yang dilakukan untuk memberikan informasi gitu ya kepada teman-teman disabilitas mengenai pembangunan karakter, gimana sih caranya memiliki sikap dan pemikiran yang baik gitu ya dalam proses pencarian kerja, gimana sih meningkatkan profesionalisme menghadapi berbagai situasi di lingkungan kerja gitu. Jadi kita akan bahas mengenai gimana sih tata cara berkomunikasi, kemudian untuk menulis email lowongan kerja, mengirimkan berkas lamaran, gimana juga kita tuh bisa mengatasi rintangan yang ada di pikiran kita supaya menjadi lebih percaya diri lagi, dan berbagai skill lainnya yang berkaitan sama pembentukan karakter dan sikap yang baik gitu. Jadi ini adalah hanya satu dari sebagian rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Divaling tentunya untuk teman-teman disabilitas gitu. Nah, sore hari ini seperti yang tadi sudah saya sempat singgung, kita sudah ditemani oleh narasumber kita, Mbak Suryani Valentine Simanjorang dari OLX Autos, kemudian ditemani juga oleh Mbak Lina, Chief Impact Employment dari Divaling. Gitu. Kita akan bahas mengenai gimana sih caranya percaya diri dalam melamar kerja. Di sini kita akan bahas tips meningkatkan percaya diri, terus gimana caranya agar lamaran kita tuh lebih dilirik gitu ya, lebih menarik bagi HR dari sebuah perusahaan gitu. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini, kita akan mulai sesaat lagi sesinya. Jadi teman-teman silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung aja bisa ketik di kolom chat ya semuanya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Kemudian nanti di akhir acara, menjelang akhir acara, kita akan membuka sesi tanya-jawab gitu. Kemudian nanti teman-teman juga kita himbau untuk mengisi feedback form. Nanti linknya akan kita bagikan di kolom komentar. Jadi feedback form ini bertujuan untuk agar Divaling di kemudian hari, untuk next kegiatannya, untuk kegiatan yang lebih lanjut, kita bisa mendapatkan feedback dari teman-teman, kita bisa meningkatkan kinerja dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Divaling gitu. Jadi kita pengen banget tahu apa sih pendapatnya teman-teman, kalau misalnya ada kritik atau saran tentang kegiatan ini silahkan disampaikan melalui feedback form tersebut. Gitu. Itu aja mungkin dari saya sebagai MC. Sekarang saatnya saya lempar nih ke Mbak Lina sebagai host. Silakan Mbak Lina. Oke, ya, makasih Mas Idan. Selamat sore semuanya. Senang banget ketemu hari ini lagi ya. Jadi kayaknya ketemu saya sama Mas Idan lumayan sering mungkin teman-teman kali ya. Jadi kita berusaha untuk memberikan sharing informasi ke teman-teman setiap bulannya supaya apa yang kita berikan ke teman-teman bisa bermanfaat dan bisa dipergunakan nantinya untuk artinya dalam kehidupan untuk mencari pekerjaan ataupun menjalani pekerjaan gitu ya. Jadi tujuannya kita sendiri untuk share informasi adalah untuk meningkatkan skill dan kemampuannya teman-teman. Jadi kayak bekal buat teman-teman
ini loh yang perlu dipersiapkan jika ingin melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu kayak gitu. Jadi sore hari ini kita balik lagi ke sesi ngobrasnya di Valing. Tadi Mas Idan udah memprolog ya, jadi kita ngapain sore ini. Jadi sore ini kita kedatangan lagi nih, pembicara yang artinya sangat expert di bidangnya, yang nanti bisa teman-teman mungkin banyak sharing ya, jadi banyak sharing tentang bagaimana sih membangun percaya diri dalam melamar pekerjaan. Nah, mungkin teman-teman kan sering ya mengirimkan aplikasi lamaran seperti itu, atau mungkin sering lihat ada lowongan, kok saya belum dipanggil-panggil, atau saya kalau sudah dipanggil tapi kok belum lolos interview, pasti ingin tahu dong apa sih yang mungkin kurang tepat dari proses yang saya lakukan atau saya jalani dalam melamar pekerjaan tersebut. Nah, hari ini kita kedatangan Mbak Suryani Valentine Simanjorang. Hai, selamat sore Mbak. Ya, selamat sore Mbak Lina. Ya, terima kasih atas artinya waktunya hari ini untuk bisa berbagi ke teman-teman di Valing ya. Jadi teman-teman di Valing dan semua teman-teman yang hadir hari ini. Jadi terima kasih banget sudah mau meluangkan waktu Mbak Suryani. Panggilannya Mbak Suryani ya, benar ya? Bisa panggil Yani nggak apa-apa Mbak? Mungkin oh lebih gitu. Enak. Iya. Iya benar. Panjang banget Mbak soalnya. Oke Mbak Yani, makasih banget ya waktunya. Jadi Mbak Yani ini adalah Human Resources Business Partner atau HR Business Partner dari OLX Autos Indonesia. Nah, apa itu OLX Autos Indonesia? Mungkin secara singkat boleh dibilang mungkin salah satu platform jual beli mobil di Indonesia yang secara online ya Mbak Yani ya, benar ya? Iya, benar. Ya, nanti mungkin Mbak Yani akan mengupas lebih lanjut apa sih OLX Autos Indonesia. Nah, Mbak Yani sendiri sebagai HR, beliau graduated sebelumnya adalah sebagai seorang sarjana psikologi dari Universitas Diponegoro. Jadi karena orang psikologi nih biasanya kan bisa banget nih bagaimana sih meng-endorse untuk menaikkan rasa percaya diri. Nah, teman-teman kalau entar punya mungkin problem dengan aduh saya ini kurang pede nih, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan PD-nya saya? Nah, ini kayak Mbak Yani tepat banget untuk ditanyakan lebih lanjut nih kayaknya. Karena bidangnya memang demikian dari kuliah ya. Kemudian Mbak Yani sendiri praktisi HR di industri yang saya pikir sudah melanglang buana ya, dari multi finance, banking, e-commerce, IT dan marketplace. Jadi udah berbagai industri yang dijajah oleh Mbak Yani. Jadi bisa sharing juga ke teman-teman nih. Kalau saya dulu pernah ngelamar ke sini tapi kok belum lolos. Apa ya tips triknya ya Mbak? Nah, mungkin seperti itu. Jadi nanti silakan teman-teman sebanyak mungkin untuk bisa bertanya ketika sesi tanya jawab. Mungkin seperti itu. Kayaknya perkenalan singkat gitu aja Mbak, biar nggak ngabisin banyak waktu. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan buat Mbak Yani. Teman-teman kalau ada pertanyaan selama sesi, silakan di kolom chat ya. Nanti saya akan bantu sortir semua pertanyaannya untuk kita diskusikan sama Mbak Yani di akhir sesi. Kayak gitu ya. Terima kasih. Silakan Mbak Yani. Oke, terima kasih Mas Idan dan Mbak Lina. Saya juga senang sekali ya bisa diundang di sesi ini gitu ya. Satu kesempatan buat saya juga untuk bisa sharing dengan teman-teman kita difabel gitu ya, dan semoga di sesi ini nanti kita bisa sama-sama belajar gitu. Saya yakin kita bisa belajar dari siapapun dan kapanpun gitu ya. Jadi mungkin saya adalah narasumber, tapi bisa jadi teman-teman yang justru mengajarkan saya apa yang ada di lapangan gitu ya. Nah, nanti saya mungkin akan present untuk memulai sesinya. Nah, tapi sebelumnya kan biasa ya orang Indonesia nih kalau nggak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi saya mau lihat kalau sekarang jumlah partisipan kita ada 18 gitu. Nah, saya mau undang rekan-rekan untuk bisa. Jadi di dalam layar kita sekarang, saya akan buatkan ada, teman-teman udah bisa lihat layar saya ya, ada peta Indonesia di sana, ya, gitu. Jadi saya mau ajak teman-teman dulu nih untuk kasih tahu teman-teman ada di mana sekarang lokasinya, gitu kan. Untungnya kita ketika kita bicara dengan virtual sesi, kalau dulu kan mau ngadain training itu harus di satu ruangan, harus cuma adanya di Jakarta, gitu. Tapi dengan virtual sesi ini kita bisa join dari mana saja. Nah, jadi saya mau teman-teman coba lihat di bagian atas, cara menggunakannya di bagian atas ada view option.
ya. Kemudian teman-teman bisa klik, kemudian teman-teman bisa ambil annotate gitu. Annotate teman-teman bisa ambil stem atau bisa pakai arrow, kemudian teman-teman bisa tandain lokasi teman-teman di dalam peta ini. Gitu. Oke, Pak Beni ya, Pak Beni di Jakarta, kemudian ada Aldino juga di Jakarta, kemudian ada Mas Idan di Bali, kemudian ada Mbak Lina juga di Bali, gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang lain, lebih banyak di Jakarta ya, kalau kita lihat untuk partisipannya, Mas Idan ya. Oh, ada yang di tengah lautan nih kayaknya. Oke, ada Mbak Wina juga. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih untuk partisipasinya ya. Jadi maksudnya saya di awal sesi ini saya mau mengundang semuanya. Jadi selama sesi nanti jangan sungkan, jangan segan-segan. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti langsung ditanyakan, langsung di-unmute, bisa nyalakan videonya. Jadi kita bisa kenalan in person juga, gitu ya. Nah, oke. Terima kasih untuk partisipasinya di sini. Nah, tapi sebelumnya saya juga mau ajak teman-teman nih. Semuanya pada pegang handphone ya. Semuanya pada punya handphone. Jadi saya berikutnya mau ajak teman-teman untuk bisa ke menti.com. Teman-teman boleh ambil handphonenya, kemudian klik menti.com. Oke, ini ada di layar saya, menti.com. Kemudian teman-teman bisa masukkan passcode yang ada di atas. Sebentar, ada di kolom 17, 30, 94, dan 1. Teman-teman boleh klik di menti.com-nya, kemudian masukkan passcode-nya. Untuk passcode-nya boleh diulang, Mbak? 17, 30, 94, 1. 17, 30, 94, 1. Oke. Kalau sudah connect dengan menti.com-nya, nah teman-teman akan lihat ada 2 kolom ya, ada 2 kolom di sana. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang membuat Anda khawatir pada saat melamar pekerjaan? Nah, teman-teman bisa masukkan 2 kata itu, kalau sudah kemudian teman-teman bisa klik satu. Nah, nanti di sini jawaban teman-teman akan muncul. Nggak usah khawatir, ini sifatnya anonim, jadi saya nggak akan tahu ini jawaban siapa, gitu ya. Oke, good. Tidak lolos interview, tidak bisa menjawab HRD, kemudian gagap, diremehkan, kemudian nggak pede. Ada jawaban yang lain dari teman-teman. Ini masih cuma 3 orang nih yang respon. Kalau dilihat di sudut kanan bawah, ini jumlah responden ya. Kalau saya lihat tadi kan in total kita ada 18 orang. Nah, jadi saya mau undang semuanya untuk aktif nih. Masih ada 19, ini baru 5 orang yang respon. Oke. Ada yang lain? Gaji dan hak, kemudian, oke ada lagi ya, nggak pede ya. Jadi sepertinya memang percaya diri yang cukup jadi hal yang perlu kita perhatikan ya. Gugup, ditolak. Oke, baik. Sepertinya sudah setengah dari partisipannya. Oke, baik. Jadi ini yang akan jadi topik yang nanti saya akan coba untuk highlight. Jadi seputar berarti kalau saya summary adalah kepercayaan diri, ya. Kemudian ada respon dari lingkungan juga ya, karena ada yang memberikan respon untuk diremehkan kantor, ada yang merasa diremehkan juga. Gitu ya. Oke, baik. Sudah 10 orang. Masih ada lagi, takut tidak cocok. Oke. Baik. Oke, ini adalah respon untuk pertanyaan saya yang pertama. Oke. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk saya punya pertanyaan yang kedua. Nah, untuk pertanyaan kedua, nah teman-teman di handphone bisa klik next question. Jadi atau pertanyaan berikutnya. Ya, nah tadi kita bergerak dari itu kekhawatiran teman-teman ketika berbicara tentang pencarian kerja. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman, apa yang teman-teman ingin capai setelah sesi ini?
Jadi berharapnya setelah gabung dengan sesi ini, Ngobras Diva Link kita kali ini, apa yang teman-teman harapkan? Dengan cara yang sama seperti tadi, teman-teman bisa isikan, saya berikan dua kata ya, jadi teman-teman boleh sebutkan 2 kata itu apa, kemudian teman-teman bisa submit. Mungkin Oke, saya potong bekerja. sebentar Mbak Yani. Ya, silakan Mbak Lina. Ya, teman-teman mungkin tolong open kamera ya, jadi kita tahu bahwa teman-teman secara aktif mengisi survei yang dikirimkan sama Mbak Yani ya di Mentimeter. Makasih teman-teman, makasih Mbak Yani. Saya di sebentar aja. Makasih. Iya, baik. Sebentar, saya juga sepertinya di sini agak gelap. Saya nyalakan lampu sebentar ya. Siap, Mbak. Oke. Saya lokasinya saya di Cibubur, kayaknya udah mulai mendung, jadi saya nggak expect tadi, makanya saya nggak nyalain lampu, ternyata sekarang jadi gelap. Oke, baik. 4 orang yang respon, bisa dapat pekerjaan, percaya diri, tahu cara nego gaji, tenang, nanti kita pasti akan bicara mengenai itu. Kemudian setelah itu, apalagi yang diharapkan? Dapat kerja ya. Oke, sebentar, sorry. Ups. Maaf, saya ternyata belum share screen ya. Thank you Mbak Sarah, udah ping. Oke. Oke, masih ada lagi yang mau respon? Oke, kalau begitu baik. Jadi ini sudah 10 orang yang respon. Saya asumsi sudah setengah ya dari attendance dari teman-teman yang hadir di sini itu. Nah, jadi saya coba akan nanti highlight yang pertama, kalau untuk tekniknya nanti kita akan jelaskan dalam sesi ini. Kemudian untuk tadi percaya diri ada beberapa tips mungkin yang bisa saya share. Kemudian untuk cara nego gaji, nah nanti di bagian akhir sesi ini itu nanti saya akan jelaskan secara lebih detail. Jadi saya harap teman-teman bisa dapat pengetahuan dan benar-benar paham prosesnya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi dengan pengetahuan tadi saya jadi bisa ngerti apa yang harus saya sampaikan di sesi ini, dan semoga nanti ketika di akhir sesi teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman harapkan juga, gitu ya. Nah, ini sekilas tentang saya. Most likely tadi banyak yang sudah di-cover sama Mbak Lina, ya. Jadi saya Suryani Valentin Simanjorang, saya lahir dan besar di Kota Medan, gitu ya. Simanjorang nama keluarga saya. Nah, saya ketika kuliah, saya kebetulan lulus di Universitas Diponegoro di Semarang. Nah, saya belajar di sana. Setelah saya lulus dari Universitas Diponegoro, kemudian saya pindah ke Jakarta. Gitu. Saya pindah ke Jakarta, saya bekerja mulai di tahun 2009, 2010, saya mulai kerja. Dan beruntungnya di HR itu kan, HR itu ada di semua lini industri. Jadi saya bisa dapat kesempatan pindah-pindah dari berbagai segmen bisnis. Saya mulai di multi-finance, kemudian saya pernah kerja di bank, saya pernah kerja di e-commerce, saya pindah ke perusahaan IT, kemudian sekarang saya di OLX Autos, gitu. Nah, secara personal, saya adalah orang yang sangat tertarik dengan self-help ya, jadi bagaimana kita mengembangkan diri, bagaimana kita menemukan potensi maksimal diri kita, dan saya juga seorang certified, saya punya sertifikasi di hipnoterapi. Gitu. Nah, kemudian untuk pengembangan diri saya adalah saya punya satu deskripsi tentang diri saya gitu ya. Jadi ini adalah satu hal yang saya percaya yang itu akan membentuk identitas saya secara sehari-hari gitu. Saya adalah orang yang saya selalu senang bermimpi, saya selalu punya target yang ingin saya capai. Saya sangat passion terhadap kehidupan saya karena saya tahu bahwa saya dilahirkan untuk satu tujuan dan saya bisa memberikan kontribusi yang baik untuk lingkungan saya, dan biasanya saya nggak takut untuk buat salah karena menurut saya kesalahan itu justru salah satu cara kita untuk bisa belajar dan itu bisa membuat kita jadi orang yang lebih baik. Ya, itu sekilas tentang saya.
Nah, untuk sesi hari ini adalah 3 hal. Kalau teman-teman lihat, mudah-mudahan ini benar-benar meng-capture apa yang teman-teman ingin tahu gitu. Jadi nanti pertama kita belajar tentang resume. Jadi bagaimana sih menyusun resume itu dan bagaimana supaya kita menarik perhatian para rekruter. Kemudian tekniknya untuk mengirimkan email lamaran pekerjaan. Kemudian setelah itu ada teknik sedikit mengenai wawancara, kita akan discuss. Jadi ada persiapannya, kemudian body language-nya yang membantu teman-teman merasa nyaman. Nah, kemudian yang berikutnya baru kita akan bicara mengenai negosiasi gaji. Ya. Nah, untuk yang pertama, kita bahas tentang resume ya. Jadi resume ini adalah pintu gerbang gitu. Karena kalau di kami rekruter, percayalah teman-teman, setiap hari itu kami terima ribuan CV. Kami tiap hari terima ribuan resume dan itu kami harus lihat satu persatu. Karena itu akhirnya kami hanya akan melihat resume-resume yang menurut kami itu lebih menarik gitu ya. Jadi kalau misalnya saya saran yang pertama, resume itu kan sebenarnya rangkuman ya, rangkuman dari profilnya kita. Jadi kita nggak perlu tulis resume itu yang panjang, kemudian berlembar-lembar gitu. Kenapa? Karena resume ini sebenarnya adalah satu ibaratnya kayak foto kita yang mau dilihat dulu gitu sama si rekruternya. Jadi ketika kita buat resume, ini saya ambil salah satu contoh resume yang menarik perhatian. Kenapa menarik perhatian? Satu, desainnya. Jadi dia buat desainnya itu cukup menarik gitu ya. Kemudian dia ada fotonya juga. Nah, foto teman-teman mungkin kalau zaman sekarang sosial media kita punya angle-angle terbaik ya gitu. Misalnya kita bisa menunjukkan dengan pose seperti apa, kita bisa menunjukkan kepribadian kita dengan lebih baik. Nah, teman-teman bisa gunakan foto profil yang seperti itu. Mau duduk, mau berdiri, mau misalnya ada orang, kalau saya angle-nya kiri. Jadi saya suka foto itu dengan angle kiri, ya nggak apa-apa gitu. Jadi bukan berarti harus foto pas foto yang 3x4 terus mukanya, nah nggak akan ada orang yang mau manggil. Kalau ekspresinya begitu, percaya sama saya rekruternya juga nggak akan tertarik gitu. Tapi kalau teman-teman bisa ambil foto gitu ya, terus habis itu ambil angle terbaik, kemudian setelah itu teman-teman bisa dengan santai, kemudian teman-teman bisa senyum gitu. Nah yang kayak gitu kan akan membuat teman-teman akan terlihat lebih menyenangkan. Nah, itu yang akan membantu gitu. Jadi foto profil yang menyenangkan, yang bersemangat itu juga perlu gitu ya, dengan tanda bahwa teman-teman juga menyukai diri teman-teman sendiri gitu. Nah, informasi yang diberikan terstruktur semuanya, lulusan dari mana, kemudian kalau punya pengalaman organisasi, pernah bekerja di mana, dan yang pastikan kalau teman-teman buat susunannya itu dengan teratur gitu. Jadi estetika peletakannya juga diperhatikan dengan baik gitu. Jadi teman-teman buat semua informasinya secara terstruktur, kemudian jangan lupa kalau punya pencapaian. Dan karena kan pekerjaan itu kan sesuatu yang kaitannya sangat bersifat bisnis. Kalau misalnya teman-teman bisa punya terlibat dalam suatu proyek, atau misalnya teman-teman bisa menyelesaikan satu pekerjaan lebih cepat dari waktu yang seharusnya, atau teman-teman punya pencapaian apapun, itu tolong di-state di dalam resumenya. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa teman-teman punya kemampuan lebih dari orang lain gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kayak tadi video yang di-share sama Mas Idan kan kelihatan kan. Jadi bukan berarti rekan-rekan difabel itu lebih rendah dari teman-teman yang non-difabel. Tidak. Bisa jadi teman-teman difabel justru punya kelebihan yang teman-teman yang non-difabel tidak punya. Dan ini adalah waktu yang tepat teman-teman bisa tunjukkan. Supaya rekruternya dari awal juga bisa melihat kelebihan itu. Gitu ya. Nah, kemudian dipastikan ya, informasi kontaknya mudah ditemukan. Karena kadang-kadang ini juga percaya ketika saya pengalaman rekruter saya di awal, banyak sekali orang yang bersemangat untuk buatin resume atau CV-nya, tapi nomor teleponnya nggak ada. Tapi emailnya nggak ada, gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan mungkin udah lebih, orang-orang bahkan jarang telepon ya, gitu. Semua komunikasinya dilakukan by email. Nah, jadi teman-teman juga ketika nge-apply kerjaan, jangan berharap ditelepon lagi. Kadang-kadang kami rekruter juga, kita dari kantor, kita bisa langsung kirimkan email ke beberapa orang. Jadi kadang-kadang teman-teman kalau udah apply pekerjaan, udah kirimkan, pastikan emailnya juga secara berkala dicek, supaya teman-teman tidak melewatkan email yang dikirimkan oleh para rekruter, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman udah punya resumenya, udah cakep tuh, udah ada foto yang keren, informasinya sudah jelas. Nah, sekarang adalah saatnya untuk tahap kedua.
teman-teman kan kirimkan email lamarannya. Nah, ini adalah salah satu kita sebutnya struktur email. Jadi email itu nggak hanya email gitu. Banyak juga teman-teman yang kita dapat email nggak ada body text. Jadi pada bagian tengah ini disebut adalah body text atau badan emailnya gitu ya. Nah, di badan email itu nggak ada apa-apa, cuma di-attach resumenya kemudian dikirimkan. Nah, itu tuh tidak menunjukkan profesionalisme yang baik gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa stand out dibandingkan dengan pelamar yang lain adalah pastikan struktur emailnya dibuat seteratur mungkin gitu. Jadi ini saya ambil salah satu contoh gitu ya. Di subjeknya pastikan teman-teman tulis, misalnya aplikasi pekerjaan posisi apa, mau posisi administrasi, mau posisi finance misalnya, atau mau posisi apa saja yang teman-teman lamar. Jadi itu dipastikan ada lowongan kerja untuk posisi apa. Jadi para rekruter juga bisa melihat, oh ini untuk posisi apa. Kemudian yang pastinya lingkaran kedua yang saya buat di sini adalah sapaannya. Jadi dengan siapa? Kalau misalnya ini mungkin kasusnya si pelamarnya sudah tahu nama rekruternya siapa. Jadi langsung disapa, "Hai Mbak Septi" gitu. Tapi kalau misalnya tidak, teman-teman bisa buat Ibu atau Bapak HRD ya. Nah, kemudian perkenalkan diri. Karena sebenarnya ini sama aja ya. Email ini sama dengan ketika kita kalau zaman dulu kan nganter resumenya langsung. Nah, sekarang dengan zaman email kita convert ke dalam email. Nah, jadi di sini bisa dijelaskan nama saya siapa, kemudian asal dari informasi itu dari mana, gitu. Jadi dapat informasi dari rekan bekerja misalnya, atau lihat di job street atau job portal yang lain untuk posisi apa, gitu. Jadi dijelaskan saya siapa dan saya dapat informasi ini dari mana gitu. Setelah itu kalau misalnya teman-teman punya pengalaman kerja sebelumnya, itu juga hal yang baik. Teman-teman bisa jelaskan bahwa dulu saya punya pengalaman kerja yang sama. Jadi kita bisa mempertimbangkan ada komponen pengalaman kerja di sana gitu. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa informasikan bahwa CV-nya dilampirkan, dan setelah itu bisa buat kalimat penutup. Jadi terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Begitu. Ini adalah pastikan dalam body text teman-teman itu disampaikan informasi ini, kemudian teman-teman bisa attach resumenya yang tadi yang menarik, kemudian teman-teman bisa kirimkan. Nah, kalau sudah dikirimkan, tadi saya ingatkan lagi, tolong secara teratur juga yang pertama emailnya dicek, atau juga handphonenya kalau ada yang telepon masuk juga diangkat. Nah, itu yang beberapa hal yang kita perlu perhatikan dalam proses awal gitu. Nah, mudah-mudahan ketika teman-teman sudah menuliskan email lamaran dengan struktur yang profesional, kemudian teman-teman juga udah attach resumenya yang menarik tadi, nah itu akan menarik perhatian para rekruter dan kemudian teman-teman akan terpilih untuk diundang ke dalam sesi interview. Gitu ya. Nah, berikutnya, let's say teman-teman udah diundang nih, terpilih untuk interview. Nah, tadi kan ada banyak yang nggak bisa jawab ya. Kalau tadi ketika kita gunakan menti.com kan respon teman-teman nggak bisa jawab. Terus habis itu tidak terpilih gitu ya. Ada hal-hal yang teman-teman mungkin tidak benar-benar mempersiapkan ketika proses interviewnya. Jadi yang pertama untuk sesi wawancara itu adalah teman-teman harus pelajari nih tentang perusahaannya. Pelajari tentang perusahaannya apa, kan misalnya udah tahu misalnya apply-nya ke OLX Autos gitu. Nah, teman-teman bisa googling dulu, OLX Autos itu apa sih, bisnisnya seperti apa, kemudian mereka sudah ada di Indonesia sejak kapan, kemudian teman-teman juga perlu belajar tentang role-nya. Jadi kalau teman-teman kan biasanya ada job description-nya, ada deskripsi kerja dari role yang ditawarkan. Nah, teman-teman bisa lihat juga, ketika nanti saya ada di posisi itu, apa yang harus saya lakukan? Apa yang perusahaan harapkan dari saya? Nah, itu yang teman-teman harus punya informasinya dulu. Jadi, teman-teman juga well prepare ketika menghadiri sebuah interview, gitu ya. Nah, ketika teman-teman udah tahu, otomatis teman-teman udah punya informasi dalam kepala teman-teman, otomatis teman-teman juga akan lebih siap untuk terlibat dalam proses komunikasi ketika interviewnya nanti, gitu. Nah, kemudian berikutnya, pastikan untuk pemilihan outfitnya, ya pastikan karena rekruter juga akan melihat kesan dari kandidat yang datang menghadiri interview. Jadi pastikan pilih pakaian yang membuat kita nyaman, tapi juga tetap formal, gitu ya. Dan kalau dilihat di foto sebelah kanan,
pastikan apa? Senyum. Kalau kesan yang saya lihat ketika saya lakukan googling ya, saya kumpulin materi untuk materi ini, saya lihat foto ini yang ketika dari saya sendiri melihat foto Mbak yang ada di sebelah kanan itu adalah pribadi yang optimis gitu, yang menyenangkan dan memang sepertinya menyenangkan bekerja dengan Mbak ini gitu. Nah, akhirnya itu yang akan membuat proses interviewnya juga akan lebih smooth, lebih lancar gitu. Jadi teman-teman juga harus optimis. Kalau tadi bilang bahwa nggak pede atau merasa diremehkan gitu ya, percaya bahwa kadang-kadang itu namanya kekhawatiran. Itu namanya kecemasan. Dan kecemasan secara psikis itu biasanya terbukti tidak menggambarkan apa yang sebenarnya. Gitu. Jadi kecemasan itu sebenarnya overthinking aja. Teman-teman yang berpikir bahwa teman-teman dianggap tidak sama dengan aplikan yang lain. Nah, sekarang secara global, semua perusahaan kita itu punya gerakan yang namanya DNI, Diversity and Inclusions. Itu kita berusaha untuk memberikan kesempatan kerja yang sama untuk semua orang. Jadi kita berusaha untuk menghindari melakukan proses rekrutmen itu dengan mempertimbangkan kayak latar belakang ras atau latar belakang jenis kelamin, dan termasuk juga untuk yang difabel. Kita berusaha untuk membuat satu lingkungan kerja di mana semua orang bisa bergabung dengan kita dan diberikan kesempatan yang sama untuk mendapat pekerjaan ini. Gitu. Jadi teman-teman sebenarnya dengan perkembangan yang ada, dengan perhatian dunia terhadap DNI ini, teman-teman juga seharusnya bisa menempatkan diri pada posisi yang sama dengan aplikan yang lain, gitu ya. Nah, kemudian satu tips dari saya ketika saya belajar hipnoterapi, ketika teman-teman merasa gugup, oke, misalnya nanti datang mau interview, udah nyampe di tempatnya, terus habis itu nunggu rekruternya untuk sesi interview. Kalau teman-teman ngerasa nggak nyaman, ini satu tips yang menurut saya cukup mudah ya, gitu. Teman-teman bisa tutup mata, oke? Teman-teman tutup mata, setelah itu teman-teman merasakan nggak nyamannya ada di mana. Rasa nggak nyamannya itu macam-macam kan, bisa takut, bisa nggak pede tadi, bisa ngerasa rendah diri, ada banyak ketidaknyamanan yang muncul, rasakan rasanya ada di mana. Kalau misalnya rasanya ada di dada, atau misalnya rasanya di kepala, atau di perut, gitu. Nah, nanti teman-teman silakan yang lakukan adalah tarik nafas, hembuskan, dengan mengimajinasikan bahwa seiring dengan teman-teman mengeluarkan nafas tadi, itu rasa tidak nyamannya ikut keluar bersama dengan hembusan nafas teman-teman. Gitu. Jadi lakukan itu berulang kali sampai perasaan tidak nyamannya berkurang atau hilang. Gitu. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa latihan ya, gitu. Itu salah satu cara untuk meminimalisir rasa tidak nyaman. Dan kalau misalnya kita bisa merasakan perasaan tidak nyaman, kemudian kita keluarkan, nah kemudian nanti itu akan membuat kita berada dalam kondisi emosi yang lebih stabil. Dengan kondisi emosi yang lebih stabil, itu akan membantu teman-teman untuk mengakses informasi yang tadi kita sudah pelajari, dan itu akan memunculkan kepribadian diri yang lebih baik. Gitu. Itu ya kalau kita bicara tentang tidak percaya diri yang tadi gitu. Nah, pastikan sebelum sesi teman-teman tidur yang cukup gitu ya, karena tidur yang cukup kemudian tuh bangunnya jadinya nggak telat, teman-teman ke tempat interviewnya juga waktunya tepat. Jadi segala sesuatu yang berjalan dengan baik otomatis itu akan membuat konsep berpikir yang baik dan result yang lebih baik juga. Dan yang paling penting adalah berpikir positif. Ya, teman-teman harus tahu bahwa kadang-kadang musuh kita itu adalah pikiran kita sendiri. Kadang-kadang yang membuat kita gagal itu karena pikiran kita yang mensabotase diri kita. Ya, jadi kalau dulu tuh ada kan pernyataan bahwa kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau kamu pikir kamu gagal, nggak heran kamu gagal. Gitu. Jadi mulai saat ini yang saya mau ajak teman-teman semua adalah selalu berpikir positif. Selalu berpikir bahwa teman-teman bisa, teman-teman sanggup, teman-teman punya kesempatan yang sama, dan teman-teman layak mendapat pekerjaan yang baik. Jadi teman-teman harus mulai dari pikiran. Pernah dengar istilah mestaku nggak? Itu semesta mendukung. Gitu kan. Jadi semesta mendukung itu artinya apa? Dunia ini akan berkonspirasi membuat suatu hal terjadi ke kita sesuai dengan pikiran kita. Tolong ingat statement saya ini ya, I'm very serious about this ya. Jadi kalau teman-teman mikirnya negatif,
dunia ini akan melakukan segala cara untuk membuat yang teman-teman mau itu kejadian. Jadi teman-teman akan dapat yang negatif juga gitu. Tapi kalau teman-teman berpikir bahwa oke, saya akan menjadi seorang yang hebat, saya akan menjadi seorang yang berpengaruh, saya akan menjadi seorang yang bisa diandalkan, dan teman-teman mempercayai itu. Nah, nanti semesta juga akan bekerja sama membuat teman-teman menjadi orang yang teman-teman pikirkan. Gitu. Jadi mulai sekarang tugas utamanya adalah nggak usah peduli di luar itu mikir apa, nggak usah peduli rekruter itu kayak apa, yang penting adalah perbaiki mindset kita sendiri dulu, pola pikir kita sendiri dulu, dan saya yakin teman-teman akan kagum dengan apa yang terjadi ketika mindset teman-teman berubah. Gitu ya. Nah, itu persiapannya gitu sebelum wawancara. Nah, kemudian setelah itu hari wawancaranya nih, gitu. Hari wawancara teman-teman udah datang di lokasi kantornya, kemudian ini adalah beberapa sikap tubuh ya, yang mungkin teman-teman perlu perhatikan juga, gitu. Jadi yang pertama, jabatan tangan. Ya, jabatan tangan, kalau sekarang mungkin agak enggak, karena kita semuanya pakai namaste, gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kita sudah kembali ke proses yang biasa, jadi saran saya pastikan jabatan tangannya yang hangat gitu. Jadi full handshake gitu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa teman-teman adalah balik lagi pribadi yang bisa diajak kerjasama gitu. Kemudian tolong pastikan ketika duduk gitu jangan nunduk ya, atau jangan bungkuk gitu. Karena apa? Itu tidak akan menunjukkan sikap optimisme yang diharapkan. Jadi pastikan duduk tegak, kemudian agak condong ke depan. Kenapa condong ke depan? Untuk membuktikan bahwa teman-teman tertarik dengan lawan bicaranya. Teman-teman memang antusias untuk topik pembicaraan yang akan dilakukan dalam proses interview gitu. Nada suara juga diperhatikan. Jadi jangan ngomong terlalu pelan gitu ya, atau juga jangan ngomong terlalu lantang. Gitu, dipastikan nada suaranya diatur sedemikian rupa, tempo berbicaranya juga. Nah, kemudian pastikan juga ketika interview itu teman-teman melakukan kontak mata. Jadi lihat interviewernya gitu. Jangan nunduk atau misalnya lihat kanan kiri, atau biasanya rekruternya di depan terus teman-teman lihat ke kiri ke kanan di belakang rekruternya. Jangan lakukan itu. Jadi karena kita memang adalah proses interview, jadi teman-teman bisa lakukan kontak mata dengan interviewer selama proses interviewnya gitu. Nah, kemudian dipastikan fokus dengan hal-hal yang profesional gitu, karena kan sekarang waktu cukup berharga gitu ya. Jadi proses interviewnya juga bisa jadi makan waktu sekitar 30 menit gitu. Pastikan teman-teman fokus pada hal-hal yang profesional, tidak perlu menceritakan hal-hal yang terlalu personal dalam proses interviewnya gitu. Dan pastikan seperti yang tadi, achievement teman-teman itu harus ditekankan. Jadi teman-teman bisa menunjukkan poin positif dan poin penting dari teman-teman yang bisa menjadikan bahan pertimbangan rekruter untuk melanjutkan proses interview ini ke tahapan lebih lanjut. Begitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah untuk negosiasi gaji. Ini yang topik-topik yang teman-teman banyak yang tanya ya, dan kemarin juga secara khusus tim di Valing juga udah minta kita untuk bicara mengenai topik ini gitu. Nah, ketika kita tadi udah kirimkan resume, udah interview, kemudian interviewnya udah berjalan dengan baik, nah kemudian teman-teman terpilih sebagai kandidat terbaik dari semua kandidat yang diproses oleh rekruternya. Nah, sampailah kita pada tahapan negosiasi gaji. Nah, ketika kita bicara negosiasi gaji, ini biasanya kita kan ada dua pihak. Kalau negosiasi itu pasti ada dua pihak yang terlibat ya. Satu adalah perusahaan, satu untuk karyawan. Nah, apa sih yang diperlukan ketika kita bicara tentang penawaran gaji? Nah, biasanya yang dilihat adalah upah minimum daerah. Jadi kita lihat setiap tahunnya itu ada upah minimum regional atau kabupaten atau kota yang berlaku. Nah, dari mana teman-teman bisa lihat ini? Ini aksesnya sebenarnya sudah gampang ya. Jadi setiap tahun itu sudah diinformasikan. Nah, teman-teman juga bisa lihat di internet juga bisa. Teman-teman bisa mau apply di Karawang misalnya. Teman-teman cari UMR di daerah Karawang. Berapa gitu. Jadi UMR itu adalah upah minimum. Jadi semua orang yang bekerja di lokasi itu adalah upah minimumnya gitu ya. Nah, setelah itu baru salary karyawan sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman datang dengan katakanlah salary awalnya 5 juta. Nah, itu akan jadi satu bahan pertimbangan juga bagi
perusahaan. Kemudian ada normal increment atau kenaikan gaji yang normal. Biasanya kalau di market Indonesia itu kalau kita lihat ya dia berkisar antara ya dari 10 sampai 20%, tergantung dari proses negosiasi yang terjadi. Itu adalah kenaikan gaji yang normal yang ada di pasaran sekarang gitu. Kemudian ada rentang gaji. Jadi di perusahaan juga teman-teman kita punya rentang gaji. Jadi orang-orang dengan posisi tertentu ada gaji-gajinya. Jadi misalnya untuk admin, katakanlah gajinya misalnya dari 1 juta sampai 2 juta. Kemudian untuk posisi finance, misalnya dari 1 juta sampai 2.500.000, misalnya begitu. Jadi kita di perusahaan, kita sudah punya rentang gaji untuk posisi-posisi tersebut, di mana kalau ada orang yang apply, kita harus masukkan ke dalam rentang gaji itu, gitu. Kemudian kita juga bandingkan dengan karyawan lain yang ada di posisi yang sama. Jadi kalau misalnya kita untuk finance, ada orang kita sudah ada orang finance, gitu. Nah nanti kita harus memastikan orang yang baru masuk dengan karyawan yang sudah ada itu berada pada rentang gaji yang hampir sama. Nah itu yang jadi yang jadi pertimbangan di bagian perusahaan. Nah, ini sekarang kita pindah ke komponen yang dipertimbangkan oleh kandidat, yaitu untuk teman-teman yang mau apply nih. Jadi yang pertama saya tetap ya, UMK juga perlu diperhatikan. Teman-teman harus tahu bahwa ada upah minimum. Jadi gaji teman-teman harus di atas UMK atau sama dengan UMK. Kalau memang teman-teman masih fresh graduate misalnya. Tapi setidaknya UMK itu adalah harga yang tidak bisa ditawar. Teman-teman tidak boleh bekerja di bawah UMK. Kenapa? Secara undang-undang itu dilindungi. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu yang kedua, teman-teman misalnya sudah pernah bekerja. Nah, lihat gaji teman-teman sebelumnya berapa. Nah, kalau dari gaji teman-teman, kemudian teman-teman juga harus ingat tadi kenaikannya itu misalnya kalau secara normal kan 10 sampai 20% di market. Nah, teman-teman bisa lihat kira-kira berapa persen increment atau kenaikan gaji yang teman-teman harapkan. Gitu. Gimana cara tahunya? Tapi saya nggak tahu nih gimana salary yang saya harapkan gimana. Nah, kita bekerja kan biasanya untuk membiayai kebutuhan ya, gitu. Jadi saran saya kita bisa bergerak dari kebutuhan kita. Jadi teman-teman bisa lakukan kalkulasi. Kalau mau kerja, biaya transportasinya berapa, biaya tempat tinggalnya seperti apa, dan kebutuhan hidup yang lain. Gitu. Nah, kalau sudah, berikutnya teman-teman juga bisa googling lagi nih, di market itu ada salary range, ada rentang gaji juga. Teman-teman banyak kok sumbernya di internet, bisa lihat, mau lihat kayak di Jobstreet juga biasanya ada, atau dari beberapa perusahaan, misalnya kayak Kelly Service, atau perusahaan-perusahaan headhunt, teman-teman bisa googling di internet, itu akan kelihatan kok salary range di tahun 2020. Nah, teman-teman bisa lihat di sana secara industri, untuk posisinya masing-masing, seniority levelnya seperti apa, dan teman-teman bisa lihat di pasaran untuk posisi itu biasanya dibayar berapa. Nah, itu yang teman-teman bisa pertimbangkan juga. Jadi tambahkan salah satu hal yang bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman. Dan yang terakhir yang menurut saya adalah teman-teman juga udah harus mulai mikir nih, uang yang mau ditabung berapa. Hitung-hitungan dari kebutuhan tadi. Nah, kemudian dengan kira-kira di pasar harganya berapa, kemudian teman-teman bisa tahu target tabungannya berapa. Nah, dengan perhitungan ini, teman-teman akan keluar angka. Nah, angka inilah yang teman-teman harus punya sebelum teman-teman masuk ke dalam tahapan negosiasi gaji. Jadi saran saya, jangan pernah bernegosiasi tanpa punya angka di kepala. Kenapa? Karena itu nanti teman-teman akan cenderung, percayalah teman-teman, ini bukan bicara tentang difabel dan non-difabel. Saya sendiri pernah merasakan saya terintimidasi oleh rekruter ketika saya interview. Hal yang lucu, bahkan saya dapat gaji, saya pindah kerja ya. Gaji saya lebih rendah loh dari gaji saya sebelumnya. Itu terjadi di saya. Kenapa? Karena itu kesalahan yang saya lakukan. Saya masuk ke ruang negosiasi gaji tanpa punya angka di kepala saya. Dan itu jadi satu pelajaran yang penting. Makanya saya tahu betapa pentingnya sebelum kita negosiasi gaji, kita hitung-hitungan dulu. Jadi teman-teman tahu angka yang teman-teman ekspektasi. Gitu ya. Nah, nanti ketika kita udah tahu tadi, nah kita lihat lagi nih komponen gaji. Gaji itu macam-macam teman-teman ya. Kalau kita lihat itu di tengah dia adalah gaji bruto atau gaji kotor gitu. Tapi secara overall ada yang namanya kompensasi dan benefit. Kalau gaji bersih itu kan gaji net ya, gaji kita, gaji angka yang ditawarkan. Ini yang dibayarkan dalam angka rupiahnya
gitu. Kemudian ada juga tunjangan, misalnya mereka pecah dengan tunjangan kehadiran, tunjangan makan, tunjangan transportasi, yang itu bisa diatur apakah per kehadiran. Ya, nah, ini adalah 2 komponen yang dalam bentuk rupiah. Nah, tapi di atas ini ada lagi yang namanya benefit, teman-teman. Jadi misalnya mereka BPJS mungkin udah pasti ya, itu ketentuan standar dari perusahaan. Kemudian di atas BPJS, mereka tawarin lagi nih, ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan pun macam-macam. Ada yang untuk rawat inap, rawat jalan, kacamata, gigi, atau untuk perawatan yang lain. Nah, kemudian setelah itu ada cuti. Bisa jadi cutinya ini lebih banyak. Secara undang-undang 12 hari dalam setahun, tapi mereka tawarkan 15 atau bahkan 16 gitu. Nah, kemudian ada lagi perhitungan THR dan bonusnya. Ada lagi aneka, misalnya di perusahaan itu ada juga yang menawarkan pinjaman untuk karyawan. Jadi ada banyak komponen gaji yang berlaku di dalam market. Nah, caranya adalah teman-teman harus ngerti dulu gitu. Jadi ketika kita komponen gaji, ketika kita negosiasi gaji, nah teman-teman kan udah punya angkanya, udah punya angka di kepala, tapi teman-teman juga bisa buat itu sebagai pertimbangan lah. Jadi nanti kita bisa buat angkanya, kemudian kita bisa buat negotiable. Kenapa? Sampai kita tahu paket yang ditawarkan oleh si perusahaan seperti apa, dan itu yang akan jadi pertimbangan kita, gitu ya. Nah, ini apa yang perlu kita persiapkan? Ini teknik-tekniknya. Yang pertama, saya tekankan lagi, angka ekspektasi gajinya udah harus di kepala dulu, gitu ya. Teman-teman pengen angka berapa, terus teman-teman harus justifikasi kenapa teman-teman layak dapat angka segitu. Yang pertama, ada UMK. Yang kedua, gaji saya sebelumnya 5 juta, dan itu dengan pekerjaan yang bobotnya sama dengan pekerjaan sekarang, gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya mengharapkan salary increment atau kenaikan gaji berapa persen. Nah, kemudian apa yang saya bisa tawarkan untuk perusahaan? Nah, itu semuanya teman-teman harus bisa meyakinkan perusahaan bahwa teman-teman berhak untuk dapat gaji segitu. Nah, berikutnya, namanya negosiasi ya. Itu kan pasti dia akan tarik ulur, sama kayak kita di pasar, gitu kan. Jadi, karena itu ketika menegosiasi, mulailah dengan angka yang lebih tinggi. Misalnya teman-teman expect-nya gajinya teman-teman tadinya 5 juta. Teman-teman mau naik 10%. Berarti kan harusnya di 5,5 gitu ya. Nah, tapi teman-teman jangan mulai di 5,5. Teman-teman mulailah misalnya di 5,8. Gitu ya. Kenapa teman-teman? Namanya rekruter pasti nawar. Ya, nah kalau teman-teman mulainya di 5,8, nanti tawar ada negosiasi dengan rekruternya, nah kita bisa closing-nya itu di angka 5,5. Jadi teman-teman bisa dapatkan gaji yang memang teman-teman harapkan. Tapi kalau teman-teman mulainya di 5,5, nanti akan closing-nya di mana? 5,3, 5,2. Itu di bawah dari angka yang teman-teman harapkan. Gitu. Jadi teman-teman nggak apa-apa, jangan sungkan. Selama teman-teman sudah lakukan research yang tadi, teman-teman udah pelajari di market seperti apa, dan memang gajinya itu sesuai, nah teman-teman bisa dengan percaya diri tuliskan angka itu, kemudian teman-teman bisa tulis negosiasi, gitu. Nah, itu menunjukkan ke rekruter bahwa teman-teman punya angka yang diharapkan, tapi masih open untuk negosiasi. Gitu. Menunggu apa? Menunggu tadi paket keseluruhan yang ditawarkan perusahaan. Kayak tadi, lihat komponen-komponennya secara keseluruhan. Nah, kemudian setelah itu jangan sungkan untuk negosiasi. Misalnya dapat package, dapat tawaran dari rekruternya angkanya rendah. Nah, nggak apa-apa, teman-teman bisa reply dengan email dan jelaskan kenapa teman-teman ingin angka yang sebelumnya teman-teman mau. Itu normal, itu wajar, dan semua itu biasa, banyak terjadi di market, dan teman-teman berhak untuk melakukan itu. Nah, tapi pastikan. Mbak Yani, reminder untuk waktunya biar bisa Q&A. Oke. Ya, sip, ya Mbak. Thank you Mbak Lina. Nah, kemudian setelah itu pastikan juga ya, ketika nanti ada proses negosiasi, bersikap positif. Gitu. Jadi ketika nanti rekruter misalnya memberikan penawaran yang lebih rendah, nah teman-teman bisa memberikan respon yang lebih positif untuk mengajak negosiasi sampai nanti akan tercapai kesepakatannya, gitu ya. Nah, ini tahapannya saya nggak akan banyak bahas ya, ini cuma proses apa sih yang akan terjadi biar teman-teman tahu gitu. Jadi yang pertama adalah tahap persiapan. Teman-teman siapin tadi belajar tentang apa yang perlu disiapkan. Kemudian setelah itu nanti teman-teman akan banyak diskusi dengan rekruternya, gitu ya. Nah, di proposisi ini teman-teman kasih tahu kenapa teman-teman berhak untuk dapat angka yang tadi. Nah, di sini adalah posisi tawar-menawar, nggak apa-apa, ini bisa berlaku beberapa kali juga dengan rekruternya, sampai nanti ada kesepakatan angka yang akan ditarget
antara rekruter dengan kandidatnya. Nah, di tahapan inilah nanti baru teman-teman akan dapat penawaran verbal atau nanti teman-teman akan dapat offer letter. Begitu. Oke, nah dari saya materinya itu, gitu ya. Ini ada kontak saya di sini. Feel free, teman-teman juga nanti kita akan coba untuk Q&A setelah ini. Tapi kalau misalnya nanti sesudah sesi ini masih ada yang mau ditanyakan, nomor saya yang tercantum di bawah itu ada WhatsApp-nya. Feel free, kalian bisa WhatsApp saya kapan saja. Kita bisa berdiskusi kalau memang ada yang mau didiskus. Oke, tapi sebentar Mbak Lina, sebelum saya hand over lagi ke Mbak Lina, tadi saya memang belum jelasin tentang OLX, jadi mungkin akan lebih menarik kalau saya bisa present ya. Saya akan tunjukkan sebentar, saya akan tunjukkan satu video. Sebentar ya Mbak. Semoga teman-teman udah bisa dengar sound-nya sekarang. Ini sedikit penjelasan tentang OLX Autos, tentang OLX secara global. Semoga bisa menambah informasi tentang perusahaan kami. Welcome to OLX Indonesia. Oke, baik, itu sedikit dari saya, gitu ya. Terima kasih untuk waktunya. Jadi sekarang saya kembalikan ke Mbak Lina untuk sesi tanya jawab. Wah, oke. Harus apa ya? Harus kuasai ya. Kalau memang nanti mempersiapkan diri untuk melamar pekerjaan. Nah, di sini kebetulan ada beberapa pertanyaan nih Mbak Yani, kayaknya saya bacakan ya. Pertama adalah dari Mbak Ramadanti. Nah, bertanya tentang kemarin saya dipanggil buat interview, terus Bapak HRD merasa berat karena gelar saya S2, sedangkan lowongannya minimal S1 jurusan hukum. Terus saya bilang gaji bisa dinego selama di atas UMR. Apakah itu salah dan sudah seminggu belum ada kabar apakah itu artinya gagal? Nah, ini dari Mbak Ramadanti, kebetulan beliau adalah teman tuli. Mungkin bisa dibantu, Mbak. Oke, baik. Tadi berarti apply kerjaan, gitu ya. Cuma kondisinya memang pendidikannya S2, tapi Mbak sebenarnya tidak keberatan dengan komponen gaji, gitu ya. Ya, artinya mungkin Mbak Ramadanti tidak keberatan dengan pekerjaan yang sedang di-apply tersebut, meskipun gajinya yang penting di atas UMR berapapun, seperti itu. Jadi meskipun downgrade ya, karena beliau adalah S2 tapi lowongannya S1, seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi gini Mbak, mungkin memang ketika kita buka lowongan gitu ya, ada banyak aplikan pasti, ada banyak pelamar yang melamar ke kita. Jadi kita nanti akan selesaikan semua interview dulu, baru kemudian kita akan bandingkan dari berbagai aplikan yang ada
gitu. Jadi biasanya kita selesaikan interview itu misalnya untuk satu posisi ada 10 kandidat misalnya. Kita kan interviewnya juga ada beberapa tahapan. Nah, nanti dari kandidat yang ada, kita akan bandingkan, gitu. Nah, kalau misalnya memang, tadi dengan Mbak siapa namanya? Maaf, Mbak Linda? Ramadanti. Mbak Ramadanti ya. Nah, misalnya Mbak Ramadanti adalah kandidat yang terbaik yang ada di dalam aplikannya kita, itu kita akan hubungi secepatnya, gitu. Jadi kalau misalnya dalam kondisi ini interviewnya sudah seminggu. Nah, biasanya sih kita 1-2 minggu, Mbak. Karena kan kandidat kita memang cukup banyak ya, dan tahapan interviewnya juga ada beberapa. Nah, biasanya kalau memang sesuai dengan kebutuhan kita akan lanjutkan untuk tahapan selanjutnya, gitu. Jadi dalam hal ini mungkin saya nggak bisa jelaskan secara spesifik kenapa belum terpilih gitu ya, tapi mungkin ketika dibandingkan dengan aplikan yang lain, ada aplikan yang lebih sesuai mungkin. Nah, karena kesesuaian ini kita juga di dunia kerja ada yang namanya what dan how ya Mbak ya. What itu adalah technical pekerjaannya, dan how itu lebih bersifat apa ya, mungkin kalau kita sebutnya chemistry. Jadi kita harus melihat tipe orang yang cocok dengan iklim yang sudah ada. Karena kan sudah ada karyawan, udah ada tim yang ada di posisi itu. Jadi kita harus mempertimbangkan kira-kira orang ini sesuai nggak ya nanti dengan tim yang sudah ada. Apakah orang ini bisa bekerja sama dengan tim yang sudah ada. Nah, pada bagian itu yang kami dari recruiter juga menggabungkan kemampuan untuk technical skill-nya dengan kemampuan berkomunikasinya dengan tim yang ada. Nah, mungkin itu yang jadi pertimbangan Mbak Ramadanti. Jadi kalau misalnya memang belum ada jawaban, kalau saran saya, misalnya Mbak Ramadanti pengen dapat kejelasan, boleh silakan kirimkan email lagi. Jadi kita bisa kirimkan email untuk bertanya status aplikasinya seperti apa. Kita bisa mulai dengan terima kasih untuk interview yang sudah dilakukan di minggu kemarin. Sesuai dengan pembicaraan, saya diminta untuk menunggu. Nah, apakah saya bisa mendapatkan informasi mengenai status aplikasi saya di perusahaan ini? Karena saya sangat berkeinginan untuk bergabung dengan perusahaan ini. Begitu. Jadi teman-teman bisa kirimkan email untuk menanyakan status aplikasinya sudah seperti apa. Begitu. Oke, jadi untuk Mbak Ramadanti tadi Mbak Yani bantu ngasih solusi ya. Jadi bisa Mbak Ramadanti untuk mengirimkan email kembali ke perusahaan tersebut untuk menanyakan status hasil interview seperti apa. Apakah ada progres atau seperti apa update-nya. Jadi gitu ya Mbak Yani ya. Betul. Ya. Betul ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Alfia. Nah, sore Mbak Suryani izin bertanya, bagaimana tips percaya diri pada saat interview kerja untuk orang yang pakai head of hearing? Apakah artinya alat bantu pendengar ya? Apakah HRD terkesima calon pelamar pakai alat bantu dengar? Terima kasih. Oke, nah sebenarnya kalau zaman sekarang ya, menurut saya kita cukup lebih asertif Mbak gitu. Jadi misalnya sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Jadi misalnya Mbak pakai hearing aid, ya nggak apa-apa. Kan seharusnya ketika proses awal informasi itu sudah diberikan gitu kan, bahwa memang aplikannya mengalami gangguan pendengaran, jadi harus membutuhkan alat bantu dengar gitu. Jadi bahkan Mbak dari saya nggak perlu merasa sungkan gitu, karena kita sudah kasih tahu di depan. Jadi kita tidak memberikan informasi yang berbeda. Jadi saran saya malah justru Mbak percaya diri dengan itu. Jadi ketika masuk ke ruang interview, Mbak langsung bilang, Mbak maaf saya pakai alat bantu pendengaran, jadi tolong kalau ngomong agak kenceng ya. Tolong kalau ngomong jangan terlalu cepat ya. Atau misalnya nanti maafkan saya kalau ketika proses interviewnya mungkin saya akan beberapa kali minta pertanyaan diulang gitu. Jadi teman-teman bisa informasikan itu di awal supaya kami para recruiter juga bisa memahami kebutuhannya. Dan sebenarnya untuk teman-teman yang difabel ini kami juga seharusnya dari recruiternya sudah memahami ini gitu. Misalnya ada kebutuhan spesifik, misalnya kalau kita akan interview kaum yang teman-teman yang difabel ini gitu kan, kita otomatis harus menentukan yang pertama ruang interviewnya harus yang sesuai gitu kan. Nah, kita juga harus menyesuaikan. Jadi teman-teman seharusnya cukup menginformasikan saja gitu ya, tidak perlu merasa rendah diri. Karena apa? Sekali lagi, teman-teman mungkin mengalami kekurangan di sisi yang lain, tapi teman-teman pasti punya kelebihan di sisi yang lain. Dan kelebihan inilah yang harus ditonjolkan, dan itu yang akan menjadi salah satu cara teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang teman-teman inginkan.
begitu. Oke, jadi tidak masalah ya Mbak Yani ya. Iya, Ya. tidak masalah karena ketika rekruternya mengundang kandidatnya, seharusnya rekruternya sendiri sudah paham apa yang harus dilakukan, begitu. Ya, betul banget. Jadi itu ya buat Alfia, jadi tidak masalah. Kemudian yang penting pede aja datang, dan apalagi kalau sudah tahu bahwa lowongan itu ditujukan untuk teman-teman difabel, tentu teman-teman harusnya tinggal datang dengan percaya diri aja untuk menghadapi interview. Mungkin kurang lebih seperti itu sih Mbak Yani ya, betul ya. Nah, next ini ada pertanyaan dari Maulana Sulfikar. Selamat sore, izin bertanya, bagaimana cara membangun personal branding untuk mencari pekerjaan? Nah, ini membangun personal branding dalam mencari kerja itu gimana sih, Mbak? Seberapa penting juga personal branding? Oke, ketika kita bicara personal branding, gitu ya, berarti kan kita mulainya dari siapa? Dari kita sendiri, gitu. Jadi, seperti yang tadi, mungkin yang paling gampang adalah buat personal statement-nya. Teman-teman itu pengen dikenal orang lain seperti apa gitu, apakah pekerja keras atau seseorang yang kreatif atau misalnya seseorang yang adalah solution fokus gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih kira-kira dari diri kita apa yang kita mau tampilkan gitu. Nah, ketika teman-teman sudah tahu kapasitas positif yang menjadi kekuatan teman-teman, nah kemudian kalau dari saya yang paling simpel adalah itu tadi, buatkan dalam personal statement yang teman-teman kemudian bisa buat di dalam resumenya gitu. Nah, ketika interview, teman-teman juga bisa informasikan mengenai ini. Ya, buat saya sebenarnya itu berkaitan lagi dengan yang tadi, dengan positive thinking-nya kita gitu. Ketika teman-teman punya konsep diri yang baik, yang sudah tertuang lewat tadi statement yang teman-teman buat, kemudian teman-teman buat itu ke dalam resume, kemudian ketika interview teman-teman juga menjelaskan kepribadian teman-teman dengan yang tadi, nah itu akan membantu teman-teman dilihat dan dipersepsi secara demikian oleh para rekruter gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan ada lagi LinkedIn, teman-teman bisa pakai. Ada banyak job portal, bisa teman-teman misalnya buat di Jobstreet atau di JobsDB atau job portal apapun. Kemudian teman-teman bisa buat di LinkedIn juga. Di LinkedIn juga ada personal summary, teman-teman bisa put in di sana. Nah, itu adalah salah satu cara teman-teman bisa membentuk kesan untuk para rekruter dan melihat dan mempersepsi teman-teman dengan cara yang teman-teman inginkan. Tapi sekali lagi, semuanya berawal dari kita. Semuanya berawal dari pikiran kita. Karena apa? Ketika kita percaya akan sesuatu, seluruh sel dalam tubuh kita juga akan melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi teman-teman bisa mulai latihan untuk yang pertama, buat dulu personal statement-nya. Sesudah sesi ini, teman-teman mau jadi orang yang menampilkan kepribadian teman-teman seperti apa, buat personal statement-nya, mulai put di resume, mulai buat di semua job portal teman-teman, dan mulai mengkomunikasikan itu secara setiap hari, terutama ketika sesi interview. Dan itu akan membentuk personal branding teman-teman nantinya. Begitu. Oke, makasih Mbak Yani. Jadi tadi udah dijawab sama Mbak Yani ya teman-teman. Ada beberapa pertanyaan, masih ada satu pertanyaan lagi, cuman kayak kita sudah kepentok waktu Mbak, jadi mungkin kita akan jawab private ke yang bersangkutan ya. Jadi mungkin buat Mbak Winnie, kami bisa minta alamat emailnya, jadi nanti Mbak Yani akan bantu kita untuk jawab langsung ke emailnya Mbak Winnie kali ya. Boleh. Oke deh. Oke Mbak Yani, terima kasih banyak. Ini hari ini sudah berbagi sama teman-teman untuk kelasnya Ngobras untuk membangun percaya diri dalam melamar pekerjaan. Nah, teman-teman, ini kita ada sesi feedback kelas juga ya, Mas Idan ya. Mungkin bisa dibantu untuk feedback kelasnya seperti apa. Jadi kami ngucapin terima kasih banget untuk Mbak Yani dan juga teman-teman semuanya. Saat ini kelasnya rame banget, lumayan. Ini kita banyak pertanyaan. Nanti Mas Idan akan bantu teman-teman untuk ngisi untuk feedback. Terima kasih ya Mbak Yani. Terima kasih Mbak Lina, terima kasih Mas Idan, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Mbak Yani sama Mbak Lina. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mengikuti acara ini ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita ada link feedback form. Link feedback formnya sudah saya bagikan di komen. Jadi silakan bisa langsung klik di link bit.ly-nya ini, kemudian teman-teman bisa mengisi feedback
saran atau kritikan supaya acara ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Barusan saya sudah bagikan lagi. Kemudian untuk teman-teman yang pertanyaannya masih belum terjawab, nggak apa-apa, ini Mbak Yani sudah memberikan alamat email, kemudian ada juga nomor WhatsApp pribadinya beliau, jadi silahkan bisa langsung ditanyakan ke beliau apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau ada yang kurang jelas. Saya sudah bagikan juga linknya. Gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Terakhir mungkin teman-teman saya ajak untuk buka kameranya, open videonya, sama-sama. Kita akan foto bareng. Oke, saya kasih waktu 3 detik buat buka videonya. Oke, Mbak Suri boleh dibantu untuk screenshot-nya, Mbak? Udah siap semuanya, teman-teman nih? Belum ada yang masih belum buka tuh, Mas Idan. Teman-teman, mungkin boleh dibuka, teman-teman, videonya, supaya lebih enak aja kita bisa lihat wajah satu sama lain. Gitu. Oke, sudah ada Mas Maulana Zulfikar, halo. Mas Hermanto, Mbak Ramadanti, halo. Yang lainnya? Mbak Louis Sarah, halo. Yang lainnya kita kasih waktu 2 detik buat buka videonya. Halo Mas Idan. Halo. Halo Mbak Suritiwan. Halo teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Ya udah kalau gitu Halo. kita foto ya. Kita foto ya. Pose terbaik. Sip, udah. Oke, sekian dari kami, dari Divaling, bekerja sama dengan OLX Autos Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak atas teman-teman yang sudah mengikuti serangkaian acara kita. Terima kasih juga ke Mbak Yani, Mbak Lina, dan tentu saja Mas Anto sebagai juru bahasa isyarat. Nantikan program Divaling lainnya di bulan depan, tentunya topiknya akan sangat menarik sekali dan akan sangat berguna bagi teman-teman. Gitu. Itu saja dari kami. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Mbak Winnie boleh, sudah feedback. Makasih Mbak Winnie, kita jawab nanti di by email ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Yani, teman-teman. Terima kasih Mbak Lina. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yani. Terima kasih Mbak Suri. Sehat-sehat ya semuanya ya, teman-teman. Ya, tetap stay jaga kesehatan. safe. Iya, di rumah aja, kemudian jangan lupa protokol kesehatan. Terima kasih Anto. Anto, makasih banyak.